Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu kualitatif ingin mempresentasikan tentang laporan penelitian kami tentang menjelajahi lanskap emosional, diskriminasi, dan ketahanan di antara anggota komunitas LGBT di lingkup Universitas Brawijaya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Elena Bila Pondra dengan teman saya yaitu Aliza Aulia, Amira Leandra, Betara Ramanda, dan Sofia Eka. Berikut adalah overview-nya, dan kita masuk di latar belakang. Masyarakat saat ini sudah mulai mengakui bahwa mereka merupakan kelompok LGBT melalui sosial media, dan di saat ini itu ada pandangan yang menerima dan tidak menerima, dan masyarakat yang tidak menerima melakukan diskriminasi. Di Universitas Brawijaya sendiri, mahasiswanya itu tidak menerima dan menolak untuk menormalisasikan kelompok LGBT di kampus, sehingga kami melihat lanskap emosional pada mahasiswa Universitas Brawijaya yang merupakan anggota kelompok LGBT. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dari penelitian yang kami lakukan, yakni bagaimana lanskap emosional anggota komunitas LGBT di lingkup Universitas Brawijaya terhadap perlakuan diskriminasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Dan untuk tujuan dari penelitian kami, yakni memahami lanskap emosional individu anggota komunitas LGBT di lingkup Universitas Brawijaya terhadap perlakuan diskriminasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Kemudian ada dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis yang memberikan sebuah edukasi kepada lingkungan kampus tentang isu dan dampak yang dihadapi mahasiswa LGBT, dan manfaat praktis yang memberikan sebuah upaya untuk membuat lingkungan yang inklusif terhadap mahasiswa LGBT. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Di kategori 1, kita melihat diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Adanya pandangan masyarakat sekitar terhadap komunitas LGBT dinilai melanggar nilai-nilai sosial. Perlu adanya pemahaman masyarakat dengan konselor multikultural. Faktor terjadinya diskriminasi disebabkan oleh label maupun stigma yang negatif terhadap komunitas LGBT, dan diperlukannya kelompok yang dapat mengakomodasi dan menerima orientasi seksual mereka. Di kategorisasi kedua, kita melihat dampak diskriminasi terhadap emosional individu LGBT. Diskriminasi dialami oleh komunitas LGBT dari lingkungan sosial maupun keluarga. Diskriminasi ini memicu tingginya tingkat kecemasan, stres, hingga gangguan mental yang serius, serta keinginan untuk bunuh diri, penyalahgunaan narkoba. Hal ini menghambat akses dan pemanfaatan layanan kesehatan dan memperburuk kondisi psikologis dan mental individu LGBT. Untuk kategori yang ketiga, kita melihat kondisi emosional mahasiswa yang bergabung dalam komunitas LGBT. Komunitas LGBT ini memiliki 3 tahap, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi dalam penerimaan diri sebagai bagian dari komunitas LGBT. Perlakuan diskriminasi ini dapat menghambat kerja akademik bagi sebagian orang, memunculkan rasa tidak nyaman di lingkungan kampus, dan cenderung mengisolasi diri dari kerabat sekitar kampus. Selanjutnya adalah ulasan teori dari James E. Russell, yaitu Emotional Landscape Concept. Tahun 1980 dikemukakannya konsep lanskap emosional yang menjelaskan bagaimana individu tersebut dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu dalam nilai positif maupun negatif. Kedua sumber saling berhubungan sama lain dengan takaran valensi yang berukur sesuai perasaan yang dialami mereka masing-masing. Pertama adalah konsep Circumplex Model of Effect, di mana menyediakan kakak kerja yang komprehensif untuk memahami kompleksitas dan nuansa pengalaman emosional individu. Kedua adalah positif dalam menunjukkan perasaan individu dalam merespon hal-hal yang menyenangkan seperti kebahagiaan maupun kesenangan. Yang ketiga adalah negatif, yakni perasaan yang menampilkan sisi yang tidak menyenangkan, umumnya merupakan untuk hal yang negatif atau kekhawatiran cenderungnya, seperti kesedihan maupun stres dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam menerapkan teori tersebut, kita menggunakan kerangka pemikiran dari lanskap emosional yang dari James E. Russell. Kita membagi jadi 6 poin utama. Yang pertama adalah needs atau harapan, di mana attention of people around. Kedua adalah hope, di mana harapan untuk idealisnya lingkungan seperti apa. Yang ketiga adalah desire atau keinginan dalam kebahagiaannya. Yang keempat adalah worries atau kekhawatiran, yaitu opini publik tentang mereka. Kelima adalah guilt atau rasa bersalah terhadap
diri sendiri dan lingkungannya mereka. Yang terakhir adalah frustrasi, di mana mereka confused tentang mereka sendiri. Dari 6 ini akan memicu mental illness dari individu tersebut yang menghasilkan perilaku mereka maupun sifat mereka yang berbeda. Selanjutnya, berikut adalah konsep yang kita kembangkan dalam definisi operasional maupun konseptual dan indikator-indikator yang menggambarkan 6 poin sebelumnya. Selanjutnya, Selanjutnya itu metode penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan dalam penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif, di mana kami berupaya untuk melakukan interpretasi pada data yang kami hasilkan, yang kemudian nantinya kita akan menyusunnya dalam bentuk induktif, yang juga laporan yang akan kami hasilkan berupa bersifat fleksibel, karena kami mencoba untuk mengikuti cara pandang narasumber. Kemudian itu adalah lokasi dan waktu pengambilan data. Penelitian kami mengambil lokasi di Universitas Brawijaya, tepatnya kampus utama di Jalan Veteran, Tawang Gede, Lowak-Waru, dengan waktu rentang selama tanggal 29 Mei hingga 9 Juni 2024. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian kami yaitu kami melingkupi dengan sasaran mahasiswa aktif Universitas Brawijaya yang merupakan anggota komunitas maupun individu yang teridentifikasi sebagai LGBT. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kami menggunakan teknik wawancara struktur dengan menyediakan panduan ketika melakukan wawancara, di mana panduan ini tidak akan kami gunakan sebagai patokan utama, tetapi kami akan berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Serta kami juga menggunakan teknik metode investigatif dalam upaya untuk melindungi privasi terkait narasumber kami. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Kami menggunakan teknik ilustratif method yang diasumsikan atau diilustrasikan sebagai kotak kosong yang akan diisi dengan contoh dan deskripsi empiris yang spesifik yang dihasilkan dari hasil wawancara kami. Dan kami juga menggunakan variasi yaitu pattern matching. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk di gambaran umum. Yang pertama ada profil Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang bertepatan di Malang. Namun, banyak dari mahasiswanya berasal dari kota Malang, sehingga antar mahasiswa maupun dengan tenaga pendidikan di Universitas Brawijaya memiliki perbedaan baik itu budaya maupun kepercayaannya. Serta yang kedua adalah LGBT di Universitas Brawijaya. Beberapa dari mahasiswa di Universitas Brawijaya merupakan anggota kelompok LGBT. Banyak dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang lain memiliki pandangan yang terbuka terkait fenomena ini. Namun banyak juga yang belum terbuka dan malah mendiskriminasi mahasiswa yang orientasi seksualnya berbeda. kemudian yaitu hasil kualitatif yaitu needs atau kebutuhan. Menurut narasumber A1, membutuhkan dukungan dan semangat moral untuk dapat diterima dan penyadaran agar dapat berubah normal kembali. Menurut narasumber A2, membutuhkan penerimaan dan kepercayaan, terutama dari keluarga dan tidak memandang berbeda dari sebelumnya. Menurut narasumber A3, membutuhkan penerimaan dan tidak adanya pemaksaan preferensi seksual yang umum di masyarakat atau saling menghargai. Yang terakhir, narasumber A4 yaitu membutuhkan perlakuan yang tidak membeda-bedakan, seperti pada umumnya saja. Kemudian hasil kualitatif pada indikator HUP atau harapan, menurut narasumber A1, itu mengharapkan lingkungan kampus yang inklusif dan tidak membenci mahasiswa yang berbeda orientasi seksualnya. Dan narasumber A2 memiliki rasa berharap akan diterima di lingkungan kampus dan tidak dikucilkan oleh masyarakat kampus. Menurut narasumber A3, berharap akan lingkungan kampus yang ideal dengan tidak membedakan setiap individu mahasiswa yang juga ingin belajar. Kemudian menurut narasumber A4 itu berharap diperlakukan selayaknya manusia seperti biasa. Selanjutnya adalah hasil kualitatif desire atau keinginan. Menurut narasumber A1, keinginan untuk dapat diterima dari masyarakat kampus dapat bersifat profesional. Menurut narasumber A2, keinginan untuk dapat diterima dan untuk ditreat layaknya mahasiswa pada umumnya dan tidak memandang orientasi seksual. Menurut narasumber A3, keinginan untuk diperlakukan layaknya mahasiswa pada umumnya. Dan menurut narasumber ke A4, keinginan untuk diperlakukan layaknya seorang manusia biasa.
Selanjutnya adalah hasil kualitas secara luas atau kekhawatiran. Nah, itu bagian negatif dari emosional lanskap nasional. Pertama, narasumber A1 yaitu Via, ia akan rasa kekhawatiran mereka akan jadinya bullying disebabkan oleh orientasi mereka yang berbeda. Kedua, dari A2 FTP, khawatiran yang muncul karena perbedaan seksual mereka dapat menyebabkan orang berprasangka buruk yang didasarkan orientasi tersebut. Dalam A3 yaitu FISIP, yakni kekhawatiran seperti pengucilan atau bullying dan dianggap sama oleh lingkungan mereka dalam hal yang condong ke buruk atau negatif. Keempat, FIB, khawatiran muncul karena stereotipe atau pandangan orang sekitar terhadap individu LGBT yang menganggap belum tentu kebenarannya atau prasangka dalam hadap mereka. Selanjutnya, Hasil kualitatif selanjutnya adalah guilt atau rasa bersalah. Menurut narasumber A1, rasa bersalah ini muncul saat orang tua mengetahui orientasi seksualnya yang berbeda. Menurut narasumber A2, perasaan rasa bersalah yang muncul akibat keluarga yang belum menerima perbedaan orientasi seksual mereka. Menurut narasumber A3, perasaan rasa bersalah karena orientasi seksual mereka bertolak belakang dengan ideologi Pancasila di Indonesia. Dan menurut narasumber keempat yaitu A4, perasaan rasa bersalah terhadap diri sendiri karena adanya dilema-dilema yang ia rasakan. Kelima, yakni hasil kualitatif frustration. Menurut narasumber A1 dari Via, frustasi timbul karena pihak keluarga, lebih tepatnya ibunya yang menjadi sosok penting dalam hidup, tidak dapat menerima perbedaan orientasi seksualnya. Kemudian dari A2, yakni FTP, sempat merasa frustasi karena keluarga masih belum menerima perbedaannya, tetapi ia cenderung memilih untuk menikmati hidup dan fokus pada tujuannya. Kemudian narasumber A3 dari FISIP, frustasi timbul pada awal lantaran belum bisa menerima dirinya sendiri yang berbeda. Dan ketika perbedaannya diketahui oleh masyarakat di lingkungan pendidikannya, membuat dirinya merasa frustasi. Serta ia juga mengalami frustasi dalam hal mencari pasangan. Dan yang terakhir, narasumber A4 dari FIB, frustasi timbul karena sebelumnya belum bisa menerima perbedaannya dan terbawa perasaan dengan rekan sesama jenis. Baik, kita langsung masuk ke hasil pembahasan. Untuk hasil pembahasan yang positif, pertama ada needs, yakni kebutuhan. Kebutuhan akan penerimaan diperhatikan dan diperlakukan secara normal tanpa diskriminatif, memberikan dampak emosional yang lebih stabil terhadap LGBT. Kebutuhan tersebut diakomodasi dalam proses adaptasi dengan lingkungan sekitar dan kerabat. Hal itu memberikan individu LGBT ketentraman dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber 2 dari FTP yang mengatakan bahwa dari family gitu yang aku harapkan bisa menerima dan memberikan trust dengan apa yang selama ini aku percaya. Kemudian yang kedua yakni hope, harapan, di mana mahasiswa LGBT yang memiliki harapan akan lingkungan kampus yang ideal perlu dimulai dari masyarakat kampus yang menerapkan lingkungan yang inklusif seperti menghargai komunitas LGBT, tidak mendiskriminasi mereka, tidak membeda-bedakan, dan memperlakukan mereka seperti manusia pada umumnya, seperti yang disampaikan oleh narasumber 1 dari Via yang mengatakan bahwa lingkungan kampus inklusif terhadap LGBT nggak usah mendukung lah, cuma ngehargain kita sebagai manusia juga. Dan yang ketiga, yakni desire, di mana ini menunjukkan keinginan yang sangat diperlukan bagi individu untuk memperoleh kebahagiaan. Universitas diinginkan sebagai ruang dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi oleh siapapun dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Seperti yang disampaikan oleh narasumber A1 juga dari Via, yang mengatakan bahwa kadang pasti ada orang yang benci atau nggak suka. Tapi gimana pun kita kan sama-sama di kampus mendapat ilmu, jadi harus profesional aja. Kemudian hasil pembahasan pada indikator variabel negatif, yaitu yang pertama worries atau kekhawatiran, yaitu kekhawatiran itu menimbulkan pikiran yang berlebihan kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Timbul karena adanya perasaan yang memandang suatu situasi dapat mengancam bagi kondisi keberlangsungan individu. Ada contohnya dari narasumber A2 atau FTP yang seperti saya jelaskan tadi itu. Kemudian yang kedua ada guilt, rasa bersalah muncul akibat stigma sosial dan ketidaksesuaian LGBT terhadap norma dan Pancasila.
yang sudah dijelaskan oleh narasumber FISIP A3, dan kemudian ada frustration atau frustasi yang dialami oleh komunitas LGBT timbul dari penolakan keluarga, stigma sosial, dan konflik internal dari mereka. Hal tersebut berpengaruh signifikan kesejahteraan emosional dan psikologis, namun beberapa berhasil mengatasinya melalui penerimaan diri dan penerimaan orang lain yang perlahan muncul, seperti yang diceritakan oleh narasumber A3, yaitu dari FISIP. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, pertama, penelitian ini mengungkapkan kompleksitas pengalaman mahasiswa LGBT di Universitas Brawijaya dalam menghadapi diskriminasi dan pencarian penerimaan di lingkungan kampus. Kemudian, teknologi berperan krusial sebagai sarana bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan diri dengan bebas dan menyebarkan pemahaman terkait identitas mereka. Yang ketiga, awalnya kelompok ini mengalami lanskap emosional penuh dengan harapan untuk diterima dan dihargai tanpa syarat. Ini sebagai kebutuhan utama mereka, serta keinginan untuk mengungkapkan identitas secara bebas. Tetapi dengan adanya diskriminasi, menyebabkan munculnya kekhawatiran, rasa bersalah, dan frustasi karena perlakuan yang tidak adil yang mereka terima. Dan yang terakhir, adanya diskriminasi ini mengubah lanskap emosional mereka dari positif menjadi negatif, yang mana sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, terutama dalam aspek pendidikan. Kemudian ada beberapa saran. Yang pertama, saran bagi mahasiswa Universitas Brawijaya, yaitu yang pertama mengedukasi diri tentang komunitas LGBT untuk mencegah munculnya stigma dan perlakuan diskriminasi. Yang kedua, terus menyaring informasi yang ditemukan di sosial media agar tidak terjerumus dengan stigma yang negatif terhadap komunitas LGBT. Kemudian saran untuk sistem pendidikan Universitas Brawijaya, yaitu yang pertama menerapkan kebijakan anti diskriminasi untuk membentuk sistem pendidikan serta sekitar kampus yang inklusif. Kemudian yang kedua, mendukung pemahaman pendidikan mengenai komunitas LGBT agar lingkungan kampus inklusif dan terhindar dari diskriminasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.